Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita bisa kontrol level of engagement-nya mereka. That's why kalau kita tahu siapa yang akan kerjasama dengan kita, itu akan lebih baik. Jadi kamu harus bisa mengidentifikasi seperti ini. Ini pertama diidentifikasi dulu. Siapa sih stakeholder names? Makanya kemarin penting tuh untuk communication. Nanti emailnya gimana nih? Kalau stakeholder kita adalah CEO, nggak mungkin kan kita kasih WhatsApp. Pasti kita kasih formal report gitu kan, report yang formal, baik melalui email ataupun laporan secara tatap muka ketemu ataupun kalau di Zoom, tapi itu kan formal gitu. Jadi kita tahu siapa yang kita hadapi, posisinya dia apa segala macam. Dan assessment information-nya, major requirements nggak, ekspektasinya mereka apa, potensialnya mereka apa. Ini kita dapatkan sudah dari sejak awal-awal nih harusnya. Lalu kita juga bisa klasifikasikan stakeholder itu ada yang internal, ada yang external organization. Nah, jadi sebenarnya siapa sih yang disebut dengan stakeholder? Yang disebut dengan stakeholder ini adalah identifikasinya stakeholder. Mana ya? Depannya. Siapa yang disebut dengan stakeholder? Project stakeholder adalah ini, everyone involved in the project atau affected oleh project kita. Itu stakeholder pengertiannya. Dan di sini kita harus bisa identifikasi, gitu ya. Lalu kita planning strategi effective engagement-nya, termasuk yang tadi komunikasinya. Sebenarnya itu bagian dari follow up di planning stakeholder management ini. Lalu managing stakeholder engagement juga ya tadi ya, communicating dan segala macamnya. Lalu monitoring juga bagian dari stakeholder relationship dan adjusting planningnya dan strategi untuk engage mereka itu seperti apa. Nah, jadi setelah kita identifikasi, assess major requirements-nya, ekspektasinya, lalu apakah dia internal dan eksternal, nah, kita bisa buat kayak gini pemetaannya. Jadi misalnya sini tadi kalian udah lakukan ya, Steven posisinya apa? Dia internal atau eksternal? Project role-nya apa? Kontaknya itu apa? Minimal seperti ini harus kita dapatkan informasinya. Setelah itu kita ngapain? Setelah itu kita biasanya buat matriks seperti ini. Kayak tadi matriks dari risk management, mirip seperti itu. Setiap stakeholder itu tadi, interestnya dia terhadap proyek kita tuh rendah atau tinggi sih. Lalu powernya dia tuh rendah atau tinggi. Jadi kalian bisa tahu guys, kalau mereka yang masuk di dalam matriksnya di sini nih, di kanan atas, dengan interestnya tinggi dan powernya tinggi, berarti kalian harus membuat mereka tuh engage ke proyek kalian tuh dengan baik. Itu salah satu kunci keberhasilan dari goal up projectnya kalian lah. Paham ya? Jadi kalau misalnya memang CEO-nya itu kan punya power tinggi gitu ya, dan dia juga punya interest tinggi nih, apalagi kayak tadi misalnya mau expand market projectnya kalian, ya berarti pastikan beliau itu terupdate tuh informasinya. Atau kalaupun ada masalah dan segala macam yang kemarin kita udah bahas, mitigasinya tuh gimana tadi. Tapi kalau misalnya dari 9 itu anggaplah let's say ternyata ada nih yang di bagian low, ya udah yang penting dia masuk aja dalam loop project kita, tapi nggak perlu di maintain yang effortnya nggak perlu sama seperti yang mereka yang ada di atas gitu toh. Jadi kalian punya tenaga, bisa tahu nih kemana, bagian mana yang kalian harus fokuskan gitu, oke? Nah, ini nanti jadi stakeholder ini ada yang unaware, ada yang resisten, ada yang netral, ada yang sportif, ada yang leading. Ini adalah bagian kalian mengidentifikasi untuk kalian tahu bagaimana dealing with them. Nah, materi ini akan diujikan di final test dengan bobot 20%. Jadi cukup tinggi tuh tentang stakeholder. Walaupun kelihatannya mudah, tapi karena kita tahu ini pegang peranan, itu penting ya. Nah, nyambungnya di kasus yang kedua adalah tadi ya, kita udah tahu nih stakeholder ini internal, eksternal, dia di interestnya powernya seperti apa dan sebagainya kayak gitu. Berarti kan kita harus memiliki cara strategi untuk engagement. Tadi saya udah bilang salah satu cara
untuk engage adalah yang kalian sudah presentasikan tadi, communication dan methods medianya kan. Kalian hitung tadi tuh rumusnya apa? R dibagi dikali dibagi itu kan, itu bagian dari kita harus tahu nih ini orang di-maintain pakai cara apa di communication dan methods media ini gitu ya. Nah, communication and methods media ini itu menjadi kasus kedua, topik kasus kedua dengan bobot 15%. Nah, setelah kita tahu stakeholder, cara kita komunikasinya, komunikasi tadi apa? Selain ke stakeholder, juga ke internalnya kita kan. Di internal kita supaya kita tahu nih bagian mana kita mengatur tim kita. Makanya tadi kalian teman-teman buat yang namanya organizational breakdown structure (OBS-nya) yang nanti diturunkan menjadi tabel RACI. RACI itu apa? Responsible, accountability-nya, consult, inform, RACI. Jadi kita tahu ini bagian ini siapa sih yang bertanggung jawab, bagian ini siapa sih yang cuma diinform, bagian ini siapa sih yang harus responsible dan sebagainya. Nah, itu adalah topik kita yang ketiga dengan bobot 25% tertinggi. Pahami benar ya, apa itu responsible, apa itu accountable, apa itu consult, dan apa itu inform, supaya kalian pahami juga di internal kalian itu siapa aja yang tadi kan urutannya ke stakeholder dan segala macam ke tim kalian, dan tugas-tugasnya apa, dan siapa yang bertanggung jawab untuk siapa, dan seterusnya. Jangan sampai salah ya, analisanya ini kita udah berkali-kali. Kalian buat sendiri dan kalian sudah mendengarkan 7 grup presentasi, jadi harusnya udah paham nih. Oke? Nah, kita lanjut setelah kita udah tahu RACI dan segala macam orang yang responsible tadi, maka kita beranjak tadi yang ke quality-nya. Di quality controls itu kita juga ada beberapa teknik kan, salah satunya adalah Six Sigma dengan the mic-nya. Nah, kalian juga perlu mengukur tuh kira-kira kontrolnya kita di mana aja, kita perlu testing tuh apa aja, caranya testing itu gimana, ada nggak cost yang tersembunyi, berapa lama waktu yang digunakan, dan Six Sigma-nya, the mic-nya itu apa aja yang perlu kita analisa, yang kita perlu detilkan seperti itu. Nah, quality control tools dan teknik ini menjadi kasus yang keempat dengan bobot 15%. Yang terakhir, setelah kita tahu tadi apa aja yang perlu kita perhatikan secara kualitas dan kita testing tadi, maka dari situ kita baru bisa melakukan yang namanya SWOT analysis. Fishbone tadi tuh, ada fishbone, ada SWOT analysis, dan berujung kepada risk management. Dan kita akan melihat masing-masing resikonya itu, probability-nya, kemungkinan terjadinya dari resiko yang kita identifikasi, dan dampaknya, impact-nya. Apakah probability dan impact-nya itu high, medium, ataupun low. Dan kalian udah buat matriksnya tadi juga kan. Dan itu menjadi kasus yang terakhir dengan bobot juga sama 25%. Jadi pahami benar ya teman-teman, di topik RACI dan di topik risk management itu udah 25 dan 25. Kalau kalian tidak memberikan effort yang terbaik di dua nomor itu saja, maka sudah dipastikan nilai kalian nggak nyampe 50 tuh. Karena 25 tambah 25 udah 50. Paham ya? Jadi belajar yang benar, dan ketika mengerjakannya juga pakai strategi. Kalian tahu, udah dikasih tahu tuh setiap soal bobotnya, dan usahakan yang terbaik di bobot-bobot itu.
Oke, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Atau ada yang mau bertanya dari pengalaman kemarin apa namanya? UAS? UTS? Enggak kayaknya, sama kayak kemarin aku belum dapat info sampai sekarang. Tapi tenang, pokoknya untuk kelas saya bukan jawaban akhir kalau misalnya dia berupa hitung-hitungan. Tapi kalian paham nggak? Karena ketika kalian menguraikan itu, sebenarnya kalian memberitahu ke saya, kalian tuh paham atau enggak sih? Jadi nggak asal jawab. Dan jangan males ngejawab ya, jangan males jelasin ya. Ini tuh final test, bukan uji coba tes gitu ya. Jadi put your effort, put your best effort ke sana. Agito ya, semoga ujiannya